Halo semua, apa kabar? Senang sekali saya Erika Astrid bisa menyapa dan menemani Sobat Terang di spesial episode Terang Podcast hari ini dengan tema Intergenerasional Budaya Digital. Spesial karena bulan ini, bulan Oktober, GPIB merayakan hari ulang tahun yang ke-75 dengan tema memberdayakan warga gereja secara intergenerasional guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital. Karena hari ini spesial episode, saya ditemani oleh teman beropini riang yang spesial juga tentunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita kenalan. Ya, terima kasih. Saya Ita. Saya sehari-hari, ya dengan usia saya pasti saya adalah ibu rumah tangga. Tapi selain itu juga kami punya kesibukan di luar. Saya, kalau orang biasa bilang saya adalah seorang aktivis. Nah, dengan beraktivitas sebagai aktivis ini, kemudian fokus kami adalah untuk perjuangan perempuan dan anak. Terima kasih, itu sedikit dari saya, Erika. Kita sapa bersama-sama Tante Ita. Selanjutnya siapa lagi ya? Yuk kita kenalan. Halo semua, perkenalkan nama saya Mareta Kurniasari, biasa dipanggil Eta. Usia saat ini 26 tahun, saat ini sedang menjalani masa vikariat di GPIB, tepatnya di Jemaat Latih GPIB Bukit Zaitun, Makassar. Terima kasih. Hai Kak Eta. Terakhir, teman beropini riang kita siapa ya? Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Clement Joses Engel, saya berumur 13 tahun, saya sudah kelas 8. Sekian, terima kasih. Jadi kita sudah ada Tante Ita, sudah ada Kak Eta, dan juga ada Clement. Wah, tidak sabar apa yang akan kita diskusikan hari ini. Langsung saja, pertanyaan pertama saya untuk ketiga narasumber kita hari ini. Bagaimana Tante Ita, Kak Eta, dan Clement memanfaatkan media digital di era saat ini? Clement dulu? Itu dulu. Ya, kalau bicara media digital ya, tidak terlepas dari apa yang ada saat hari ini. Media digital hari ini tentu berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu, gitu ya. Semakin berkembangnya ini, pada saat kami masih seumuran kalian ya, handphone itu masih sangat-sangat jarang. Bahkan handphone itu hanya untuk high class. Ya, komunikasi kami ya biasanya lewat surat, ataupun kalaupun kami mau telepon atau apa, dulu itu masih ada yang namanya wartel. Karena tidak semua orang punya telepon atau telepon rumah. Nah, hari ini kalian generasi-generasi yang sekarang ini sangat dimudahkan. Ya, cuman tentunya tidak semua media digital itu punya efek positif ya, pasti ada negatifnya. Tapi itulah untuk kami saat ini media digital, terutama handphone, terutama internet, itu sudah merupakan kebutuhan pokok. Nah, seperti itu mungkin kalau dari saya. Dek, silahkan yang lainnya. Terima kasih Tante. Kalau dari Clement bagaimana? Teknologi itu sangat berguna bagi kami sebagai pelajar. Kami bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi-informasi di Google. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Clement. Kalau Kak Eta memanfaatkan media digital saat ini bagaimana Kak? Kalau saya sendiri ya seperti yang setuju dengan yang sudah Tante Ita atau Clement sampaikan, ini pusat informasi ya sekarang. Di internet tuh apa aja bisa kita temui gitu. Jadi mempermudah, ya benar mempermudah. Dan kalau saya sendiri sebagai seorang vikaris ya ini
Di internet tuh kita bisa dapatkan referensi khotbah, kita bisa cari ilustrasi yang menarik, tentunya untuk memperkaya khotbah-khotbah kita untuk pelayanan gitu. Cuman ya satu sisi itu peluang, tapi juga ada tantangannya. Kita harus hati-hati bahwa dalam semuanya itu kita harus lihat juga ada informasi yang bisa kita serap langsung, ada juga informasi yang harus kita saring dahulu. Jadi memang dunia digital saat ini itu memberikan dampak luar biasa, peluang dan tantangan. Nah, tinggal bagaimana kita untuk menyikapi itu dengan baik sehingga ya manfaatnya juga kita rasakan baik bukan buruk. Itu sih kalau saya. Oke, itu jawaban dari ketiga tamu kita hari ini. Kalau dari saya pribadi, saya memanfaatkan media digital dengan belajar bahasa. Kebetulan saya senang belajar bahasa, jadi dari aplikasi-aplikasi yang sudah mulai canggih dan pembelajaran-pembelajaran baru yang bisa didapatkan itu sangat memperkaya saya dalam pembelajaran dan juga tentu membangun relasi dengan banyak orang. Seperti itu. Oke, selanjutnya Kakak Erika mau tanya untuk Clement. Awalnya siapa yang ajar Clement pakai HP? Atau apa saja yang Clement pakai? Alat teknologi apa saja? Awalnya yang mengajar tentang teknologi digital ayah. Karena ayah ingin saya itu berkembang di dalam bidang teknologi. Oh, iya. Jadi ayah ya yang ajar Clement dalam dan memperkenalkan media digital untuk Clement. Kalau misalkan menurut Clement, bagaimana Clement menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari? Biasa buat belajar kalau di sekolah, kalau di rumah kadang di waktu luang untuk bermain game, mendengarkan musik, itu saja. Oke. Kalau dari Kak Eta, bagaimana pandangan Kakak terhadap perbedaan penggunaan digital di zaman Kakak dulu, yang dimana handphone belum terlalu menjadi kebutuhan utama dengan saat ini? Ya perbedaannya tentu sangat signifikan ya. Kalau dulu zaman mungkin SMP baru pegang HP itu pun yang Komunikator. Iya, cuman buat SMS yang jadul lah istilahnya, handphone jadul. Dan ya kita lebih sering bersosialisasi secara langsung, ya, main sama temen, ngobrol sama temen. Tapi sekarang kita lihat bahwa gadget itu teman kita yang paling dekat gitu dibanding teman-teman dunia nyata. Jadi kita merasa bahwa mungkin ini sahabat kita sekarang gitu. Karena kita nggak akan merasa kesepian kalau ada HP. Beda kalau kita nggak ada temen pun nggak masalah gitu sebenarnya kalau zaman sekarang. Jadi bedanya sangat banyak gitu. Dan sekarang kita bisa berteman itu lebih terbuka. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh. Kita juga bisa berinteraksi dengan siapa saja, orang baru. Ya tentunya itu tadi harus berhati-hati juga dalam hal itu. Jadi komunikasi yang terbuka luas juga membuat kita juga harus berhati-hati. Jadi bedanya sangat banyak. Sangat terasa juga. Iya, sangat terasa. Oke, kalau dari Tante Ita, bagaimana pengalaman Tante mengenai perkembangan teknologi digital dari masa Tante Ita yang dulu sekali dengan hari ini? Ya, kan setiap masa itu dia punya cerita sendiri, gitu ya. Pada saat kami masih seumuran kalian, seseorang sudah pegang atau seseorang yang dia sudah punya telepon di rumah, kan dulu masih ada telepon rumah, itu sudah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat mewah gitu ya. Kemudian makin ke belakang, fungsi telepon rumah itu diganti dengan handphone. Handphone itu pun belum secanggih sekarang yang sudah punya fasilitas smartphone ya, internet apa segala macam. Dulu itu handphone masih sebatas mengirim SMS dan kemudian menelpon. Nah, pada saat handphone, saya mulai memakai handphone pertama kali pada saat saya memasuki dunia kerja, gitu ya. Dan itu terasa sekali. Nah, kita yang zaman dulu kemudian dibandingkan dengan anak-anak sekarang, itu kadang-kadang bedanya itu antara langit dan bumi, gitu ya. Sehingga
kita tidak bisa kemudian memasukkan apa yang menjadi kebutuhan zaman kami dahulu, kemudian harus ikut anak-anak zaman sekarang harus ikut dengan apa yang kami lakukan zaman dulu misalkan. Sudah berbeda. Pengajaran untuk anak-anak sudah beda dengan orang tua zaman dulu. Pada saat dulu kami mungkin masih bisa, pada saat melakukan kesalahan, orang tua masih bisa memukul kami. Sekarang hal itu sudah berbeda, tidak boleh gitu. Iya. Pada saat orang tua memukul, kemudian itu naik di media, akan ada hukum yang berlaku di situ. Jadi sangat-sangat beda perlakuan karena semakin informasi itu semua orang bisa dapatkan di mana saja, gitu kan. Orang begitu klik tangan, semua informasi kita dapat. Jadi tangan kita ini menentukan sekarang, bukan lagi pembicaraan kita, tapi tangan kita menentukan. Satu tangan kita ceklek begini bisa merubah dunia. Nah seperti itu, sehingga ajaran yang orang tua lakukan saat ini bukannya kemudian menekan atau menahan anak untuk tidak memakai gadget, tapi lebih kepada mengajarkan anak untuk lebih bijak memakai gadget itu. Seperti itu. Karena memang sekarang sangat dibutuhkan Tante ya, Sangat dari dibutuhkan, semua usia. iya. Tergantung dari kembali ke orang tuanya lagi. Umur berapa anak-anak diizinkan dan bagaimana pendampingan dari orang tua itu sendiri. Sebetulnya semakin dini anak-anak diperkenalkan dengan gadget, itu semakin membuat mereka menguasai teknologi. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain orang tua juga harus bijak untuk ini anak hanya berapa jam dia harus pakai gadget. Sehingga apa yang dikatakan oleh Adik Vikaris tadi gitu ya, kita tidak butuh teman, itu sebetulnya salah. Itu menjadikan kemudian kita asosial. Pada saat kita kemudian merasa kita tidak butuh teman karena punya ini teman kita, sebetulnya secara tidak langsung kita sudah mengatakan kepada dunia, saya antisosial. Saya tidak mau berhubungan dengan siapapun karena saya sudah punya sesuatu yang saya bisa kendalikan. Nah seperti itu. Jadi memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya, apalagi zaman sekarang anak-anak kembali lagi ke orang tua untuk lebih bijak mendampingi dalam pendampingan kepada anak. Oke, Clement, bagaimana teknologi digital sekarang mempengaruhi cara Clement belajar di sekolah atau dalam mengikuti hobi dan minat Clement? Ya, kalau di sekolah lebih bisa mengetik dengan cepat, mencari informasi dengan cepat di HP, laptop, dan berbagai teknologi lain. Kalau mengikuti minat dan hobi saya, itu HP bisa saya gunakan untuk bermain game, mencari tahu bagaimana cara bermainnya. Itu saja. Oke, jadi Clement suka ya dengan adanya teknologi sekarang? Suka. Oke, suka. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Kakak Eta. Bagaimana pendapat Kak Eta melihat dampak sosial dan budaya dari media sosial dan konten digital yang sering ditemukan saat ini? Ya, jadi memang kalau saya melihat dari segi budaya teknologi itu mempermudah untuk kita bisa entah itu bertukar pelajaran tentang budaya atau kita memasukkan budaya tertentu dalam teknologi sehingga banyak orang bisa dengan mudah menyerap kebudayaan tertentu. Contohnya K-pop atau mungkin anime dari Jepang. Jadi teknologi itu sebagai media untuk mereka menginkulturasi budaya-budaya dari daerah atau negara tertentu. Sehingga itu dampaknya sekarang sehingga banyak orang gak mudah untuk belajar budaya-budaya daerah atau budaya-budaya negara tertentu. Kemudian kalau dari segi sosial, ya tentunya yang kita lihat ada banyak dampak positif. Contohnya kalau saya sendiri yang pengalaman adalah sekarang segala sesuatu dalam pengurusan berkas pemerintah, misalnya mau urus kartu keluarga, urus SIM, KTP, itu lebih mudah dilakukan karena segala sesuatunya lewat online gitu ya. Jadi bahkan kita yang berada di luar jauh dari tempat tinggal pun bisa dengan mudah mengakses hal-hal seperti itu. Itu yang pertama, dampak positifnya. Yang kedua, ada juga dampak-dampak negatif dari budaya-budaya yang ada di sosial kita. Tentunya kita
sudah sering lihat ada banyak kejahatan digital yang saat ini meluas gitu. Jadi ada banyak penipuan, ada banyak hoax, dan itu sudah terjadi bahkan di kalangan masyarakat dan juga di kalangan gereja gitu. Bahkan anggota-anggota jemaat mengalami hal-hal demikian, seperti mereka penipuan dari hubungan yang mereka kenal dari teman-teman di sosial media dan lain sebagainya. Jadi memang dampak sosial budayanya sangat besar gitu. Itulah pentingnya kita bijaksana terhadap teknologi. Kita memahami bahwa teknologi itu adalah optimalisasi dari akal manusia. Dan tentunya kalau dari sisi saya sebagai vikaris, kita tidak bisa pisahkan itu dari karya Tuhan. Bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga seharusnya selayaknya yaitu dipakai untuk menjalankan misi Allah, misi Tuhan di dunia ini. Seperti itu. Jadi itu sarana. Jangan sampai teknologi itu kemudian menggantikan gitu ya. Dia yang lebih mendominasi kehidupan kita. Atau kita yang dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Itu sih. Selain itu juga Tante, Kakak Clement, yang saya lihat dari dampak sosial, jadinya ada hubungan-hubungan yang renggang. Karena ketika ada perkumpulan, ada satu yang lebih sibuk dengan handphone, ada satu sibuk dengan pekerjaan di laptop, tapi ada juga 1-2 orang yang tetap membangun relasi itu dengan bercakap. Jadi memang tergantung dari kitanya saja bagaimana melihat dampak-dampak itu dan bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Oke, Tante, apakah ada perubahan dalam nilai-nilai budaya di keluarga atau tradisi dengan munculnya teknologi digital? Menurut Tante? Ya pastilah ya. Kalau dahulu gini ya, dahulu itu sebelum teknologi ini masuk lebih jauh dan menguasai sendi-sendi hidupnya kita masih punya waktu untuk berkumpul. Taruhlah masih ada kemudian budaya-budaya pada saat jam makan malam semua harus duduk di meja ya, gitu ya. Nah, ataukah satu minggu satu kali kita bikin ya ibadah kunci usbu atau ibadah syukur. Nah, tapi semakin ke belakang kemudian itu mulai berubah, gitu ya. Ditambah lagi kemarin kemudian pandemi, itu kemudian merubah semua tatanan hidup kita, gitu ya. Tanpa kita kumpul di meja makan pun, kita sudah bisa melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Dengan Zoom kita beribadah misalkan, gitu ya. Kemudian pada saat pandemi yang orang tidak boleh keluar rumah sesukanya, itu kita ditolong lagi oleh teknologi. Kita bisa beribadah dari rumah, kemudian lewat Zoom dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian suka tidak suka kita harus terima. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita membangun relasi dengan keluarga tetap berkomunikasi. Kan sekarang ada istilah itu, menjauhkan mereka dan mendekatkan juga. Yang dekat semakin jauh, sementara yang jauh semakin dekat. Pada saat kita duduk bersama-sama begini biasanya sudah mulai sibuk. Tapi pada saat kita jauh, ya semua terasa dekat karena komunikasi itu bisa dilakukan. Nah, di keluarga kami hal seperti itu juga terjadi. Tapi itu kemudian tertolong dengan ada WA group misalkan. Nah, jadi tidak semua teknologi itu membawa dampak negatif. Positifnya kita bisa tahu lebih banyak situasi yang terjadi di luar. Nah, pada saat kita sudah tahu banyak situasi yang terjadi di luar, kita bisa membackup, kita bisa menyaring mana yang bisa kita ikuti, kemudian mana juga yang kemudian kita bisa buang. Jejak digital itu kan tidak pernah, jejak digital itu selalu meninggalkan bekas. Pada saat kita melakukan sesuatu, kita mengupload sesuatu di media sosial, itu akan menjadi jejak digital kita. Sehingga pada saat kita melakukan sesuatu yang positif, ya, aura positif itu akan muncul. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu hal yang negatif, gitu ya, itu juga akan implikasinya juga negatif. Pekerjaan saya mengharuskan, gitu ya, mengharuskan untuk selalu komunikasi dengan media-media digital, gitu ya. Pada saat kekerasan seksual terjadi di mana-mana, itu bisa di-counter dengan informasi-informasi yang juga bisa munculkan di media sosial, gitu ya. Kekerasan seksual itu kan sifatnya ada juga yang berbasis online. Pelaku
mencari kenal atau berkenalan dengan korban. Pada saat sudah terjadi kenalan, melakukan sesuatu yang berbau seksual. Dan itu kemudian dia bisa jadikan sebagai alat pemerasan. Nah, informasi positifnya, kita bisa mendapatkan informasi itu sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah bisa membentengi diri kita. Nah, seperti itu. Oke, jadi Begitu. memang terasa ya Tante, Terasa. pengalaman-pengalaman dan tradisi yang ada di dalam keluarga, di dalam hubungan pekerjaan juga dengan sesama, seperti itu sangat terasa. Oke, kita tidak rasa sudah akan ada di penghujung dari semua diskusi kita. Saya akan bertanya yang terakhir. Untuk ketiga narasumber kita tentunya, apa saja pemanfaatan budaya digital yang paling mempermudah dan membantu menurut pandangan dari Tante Ita, Kak Eta, dan Clement? Pemanfaatan budaya digital yang paling mempermudah dan membantu. Dari Tante mungkin juga boleh? Ya, itu tadi yang seperti saya katakan, Dek. Informasi-informasi media-media digital ini, kalau kita menjalankan atau kalau kita memakai energi positifnya, itu akan sangat-sangat menguntungkan kita, gitu ya. Misalkan untuk gereja saja, tidak perlu susah-susah kemudian keluar masuk rumah untuk memberitahu sesuatu gitu, memberikan informasi tentang apa yang ingin dan akan dilakukan di gereja. Satu kali kita mengirimkan kepada ketua sektor, kemudian Korsek itu akan meneruskan ke WA Group. Ini salah satu manfaat teknologi, gitu ya. Teman-teman pemuda mau melakukan sesuatu dan butuh informasi, kami ingin retreat di Malino misalkan, kita sudah nggak perlu lagi ke Malino, tinggal buka internet, seret, begitu akan ada begitu banyak lokasi di Malino yang membuat kita bisa datang ke retreat tanpa harus. Kalau dulu kan begitu kita mau Bible Camp, harus dulu ke Malino cek lokasi apa segala macam, tapi sekarang itu tidak perlu dilakukan. Pada saat kita mau melakukan sesuatu hal yang besar gitu loh, kita tidak perlu mengumpulkan semua orang di suatu tempat. Dari Makassar datang ke Jakarta, dari Kalimantan ke Jakarta dan sebagainya. Kita bisa memprepare dulu semua itu dan pada saat dibutuhkan baru kita semua bisa bertatap muka, gitu kan? Jadi mempersempit dan kemudian mengurangi biaya-biaya yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain, gitu ya. Kalau untuk saya kerja-kerja saya itu memang membutuhkan informasi yang sangat-sangat luas. Pada saat ada korban ya, kami itu biasa menangani itu korban-korban kekerasan seksual. Anak-anak yang biasanya dijual, diajak untuk mencari kerja alasannya, tapi kemudian dijual sampai di Makassar. Nah, dahulu pada saat teknologi ini belum ada, kami setengah mati harus menghubungi tempat mereka berasal. Apalagi kalau dari pedalaman. Tapi saat-saat ini sangat-sangat terbantukan. Begitu itu ada anak, kami dapat kabar, anak saya hilang di Makassar, sudah 3 bulan ke Makassar, katanya ketemu temannya tapi tidak pernah ketemu. Nah, dengan adanya teknologi ini kami bisa dapat. Bisa dilacak nanti bisa ya? Bisa dilacak. Nah, beberapa tahun yang lalu ada korban yang kemudian dia dibawa ke Bula. Bula itu Maluku yang sudah paling ujung ya. Tapi kami bisa dapat gitu sampai sana karena itulah kecanggihan teknologi. Jadi ini yang kemudian saya mau bilang, teknologi di tangan kita itu bisa jadi senjata mematikan, tapi itu juga bisa menjadi obat, gitu ya. Tergantung cara kita memaknai dan melihat teknologi ini. Begitu adikku. Oke, terima kasih Tante. Kalau dari Kak Eta? Kalau dari saya ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu informasi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu memudahkan saya untuk dapat memperlengkapi, memperkaya tugas-tugas saya dalam pelayanan, contohnya dalam khotbah dan dalam menyediakan pengajaran-pengajaran kreatif ya, misalnya untuk anak-anak PA, untuk anak-anak PT, katekisasi yang memang zamannya sekarang itu mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang visual, hal-hal yang digital. Jadi ini sebuah peluang yang harus kita ambil untuk menarik mereka. Jadi gaya pelayanan gereja di zaman sekarang pun memang harus berubah gitu. Melihat kebutuhan dari jemaat itu sendiri. Jadi itu yang pertama informasi. Yang kedua komunikasi tentu saja. Jadi keadaan yang mengharuskan saya terpisah dari keluarga ya digital ini sangat membantu gitu. Untuk kita sekarang sudah nggak susah lagi harus
menghubungi keluarga yang jauh, bahkan bisa video call, bisa semuanya bisa dilakukan gitu sekarang karena ada digital. Yang selanjutnya tentu juga terkait bagaimana tentang di dunia pelayanan, yaitu tadi bagaimana teknologi itu digunakan di tengah-tengah pelayanan dalam rangka ya memperkaya, kemudian membuat pelayanan itu menarik, dan juga tentunya dalam rangka mengerjakan misi Allah tadi gitu. Jadi itu bagi saya. Yang terakhir mungkin digital itu juga bagian dari promosi ya. Kita sekarang sangat terbantu, usaha-usaha kecil itu sangat terbantu dengan adanya dunia digital. Jadi perdagangan, penjualan itu nggak seperti dulu yang kita harus keliling, tapi sekarang dunia online menawarkan begitu banyak bantuan dengan adanya itu. Jadi kalau bagi tempat saya sendiri di Kalimantan itu UMKM itu sangat terbantu dengan adanya dunia digital. Kalau itu dari saya. Kalau dari Clemens bagaimana? Seperti kata Kakak Karis tadi tentang berkomunikasi, saya itu sangat gampang dalam kalau berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari saya. Misalnya saya ingin meminta antar atau menjemput ayah atau kakak saya di sekolah, di gereja. Itu memudahkan saya untuk langsung me-WA atau menelepon ayah atau kakak. Itu saja. Dan juga terbantu dengan aplikasi-aplikasi online online, betul. untuk pemesanan transportasi itu sangat membantu. Dan memang masih banyak lagi hal Sangat positif yang bisa disediakan oleh digital itu tersendiri ya Kak, Tante, Clemens, dan wah luar biasa sekali semua respon-respon dan jawaban-jawaban dari teman opini kita hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, saya dikode dari tim kalau kita akan ada games. Apa gamesnya? Kita saksikan. Kita masuk dalam Ragam Time Terang Game. Nama games yang akan kita mainkan hari ini adalah Undercover. Jadi, tim kreatif akan mengirimkan kepada masing-masing dari kami satu kata, kemudian kita akan mendeskripsikannya juga dalam satu kata. Akan diberikan kesempatan sebanyak 2 kali kepada masing-masing orang, kemudian kita akan vote siapakah yang mendapatkan kata yang berbeda. Oke, Tante Ita, Kak Eta, dan Clemens siap? Siap. Oke. Semua sudah dapat katanya? Oke. Sudah. Oke, siap. Kita akan mulai dari Kak Eta. Silahkan mendeskripsikan. Berdering. WhatsApp. Iya. Biasanya segi 4, Bersegi panjang. persegi panjang. Kak Eta lagi. Kamera. Berwarna. Lebih besar dari panjang tangan. Ini ya maksud saya Iya, ya, lebih besar. oke. Lebih besar dari itu. Clement. Agak kecil. Kecil. Oke, sudah 2 kali putaran, kita akan vote siapakah orang yang akan gugur dalam babak kali ini. Saya pilih Tante Eta. Aku juga. Tante Ita. Tante Eta. Oke, kita tanya tim kreatif apakah tebakan kami benar? Betul. Oke. Jadi kata pertama yang kita dapatkan, saya handphone. Saya juga handphone. Saya juga Ya, handphone. saya yang berbeda. Tante Ita laptop sendiri. Jadi babak ini Tante Ita yang gugur. Oke, kita akan coba 1 kali lagi, tapi tanpa Tante Ita. Siap. Oke, silakan tim kreatif.
Sudah dapat? Sudah. Oke, siap. Kita mulai dari Clement. Biasa warna merah. Merah, oke. Hijau. Makanan. Clement lagi. Buah. Pedas. Kuning. Oke, sudah 2 kali. Kita tebak siapa? Kak Erika. Kakak Erika pilih Clement. Aku juga Clement. Bagaimana tim kreatif jawabannya? Padahal sebenarnya Clement punya deskripsi beda-beda tipis sama jawaban. Iya. Kak Eta dapat apa? Paprika. Kak Erika juga paprika. Dapat Cabai. Cabe. Oh, iya. Jadi memang warnanya sama-sama ya. Ada hijau, tapi tadi kayaknya cabai tidak ada warna kuning tante. Iya. Tidak ada. Oke. Sekian untuk games kali ini. Terima kasih. Sobat Terang, saat ini dengan budaya digital, GPIB menciptakan efisiensi dan efektivitas bagi semua pihak. Bisa dilihat dari informasi yang dibagikan melalui handphone atau pertemuan-pertemuan daring dan hal lain sebagainya. Dan juga GPIB mengedepankan budaya ekologis dengan penggunaan perangkat dan dokumen digital. Oke Sobat Terang, karena podcast ini special edition, dalam rangka HUT GPIB, boleh minta 1 kata untuk GPIB dari ketiga narasumber kita. Dimulai dari Tanta. Terima kasih. Semakin GPIB semakin menjadi satu-satunya tempat untuk pelayanan gitu ya. Harapannya semua orang yang berada di dalam naungan GPIB itu punya hak yang sama gitu ya. Kita maju bersama, kemudian tidak ada yang tertinggal. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, dari saya harapannya untuk GPIB, tentunya semoga GPIB terus menjadi rumah yang aman untuk seluruh ciptaan yang Allah percayakan untuk GPIB melayani, naungi, dan juga pelihara. Terima kasih. Kalau saya semoga GPIB semakin berkembang di dalam tempat beribadahnya, semoga menjadi tempat sebagai untuk orang-orang Kristen untuk beribadah. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Tante Ita, Kak Eta, dan Clement yang sudah menjadi teman beropini riang kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan tentu saja untuk GPIB sekali lagi selamat hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Sobat Terang, stay in the light. Bye-bye.